Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman kita di pelajaran Matematika Peminatan kelas 12 IPA. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dalil-dalil turunan trigonometri yang sebenarnya sudah pernah kita pelajari sebelumnya gitu, kulitnya ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, mungkin kalian akan bertanya-tanya, apa itu dalil? Dalil atau teorema dalam matematika adalah sebuah pernyataan yang sudah diuji kebenarannya. Jadi sebenarnya kita udah tinggal pakai aja. Nah, gimana sih? Apa sih dalil-dalil di turunan trigonometri ini? Sebelumnya Bu Lina mau menampilkan ini adalah rumus-rumus trigonometri yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya ya. Ini adalah rumus yang harus kalian hafalkan kayak gitu. Nah, yang belum adalah tentang fx sama dengan tangan pangkat n gx. Nah, seperti yang kita sudah ketahui bersama, ini sebenarnya sama aja ya. Kita tinggal cari turunannya, pangkatnya dulu kita turunin ya, pangkatnya turunin, kemudian pangkatnya jangan lupa dikurang 1 gx, kemudian kita turunkan si tangan. Tangan itu turunannya sekant kuadrat. Nah, sekant kuadrat apa? Sekant kuadrat gx. Kemudian baru dikali g aksen x, yaitu turunan si fungsinya. Kayak gitu. Nah, contohnya untuk agar lebih paham lagi, ini kalian bisa lihat ya, fx sama dengan 4 tangan kuadrat x, maka f aksen x-nya adalah gitu. Nah, jadi ini 4-nya tetap ya. Pangkatnya kita main pangkat dulu, pangkatnya diturunin, jadi dikali 2 gitu. Nah, kemudian tangan, pangkat tangannya jangan lupa dikurang 1 x ya. Kemudian turunan tangan apa tadi? Sekant kuadrat x. Baru dikali 1. Jadi di sini tuh gx-nya x aja gitu. Lina nggak bikin kayak kemarin kita, misalkan gx-nya apa kayak gitu ya. Ini kita coba belajar lebih cepat gitu ngerjainnya ya. Nah, seperti ini. Nah, dalil yang pertama yang mau kita pelajari adalah dalil penjumlahan atau pengurangan. Apa sih bunyinya? Jika f dan g adalah dua fungsi trigonometri dengan f aksen x dan g aksen x ada. Jadi turunan pertamanya tuh ada masing-masing fungsinya. Maka fungsi h didefinisikan sebagai, misalnya h adalah fx ditambah atau dikurang gx, maka berlaku h aksen x-nya adalah turunan pertama dari f ditambah atau dikurang turunan pertama dari g. Kayak gitu. Nah, untuk mempermudah kita boleh lihat ya, ini ada 3 contoh yang nanti kita akan kerjakan bareng-bareng. Bu Lina akan demonstrasikan pengerjaannya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kita mulai dari yang pertama dulu kali ya. Jadi kalau kita lihat di sini, 3 cos kuadrat x dan 2x kuadrat, ini kita anggaplah ini fungsi yang pertama atau fungsi fx-nya gitu ya. Kemudian ini adalah fungsi yang kedua. Berarti di soal yang A itu ada 2 fungsi sebenarnya gitu kan. Walaupun yang satu trigonometri, ini yang 3 cos ini adalah trigonometri, yang ini adalah aljabar biasa. Nah, kalau yang B ada berapa, Bu? Berarti ada 3. Yang C ada 2, tapi dia mintanya adalah pada X-nya sama dengan 1/4 pi. Nah, gimana ngerjainnya? Kita lihat bareng-bareng. Nah, seperti tadi kita bilang ya, kalau dia ada 2 fungsi, ya udah kita tinggal turunin satu-satu. Oke, kita udah tahu ya, kita udah bisa nih ngerjain nih turunan pertama dari 3 cos kuadrat x. 3-nya tetap. Kemudian pangkatnya kita turunin. Cos pangkat 2 dikurang 1, berarti pangkat 1 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. X. Kemudian kita turunin si cos. Cos itu turunannya apa? Min sin X gitu ya. Kemudian nanti dikali 1. Kenapa dikali 1? Karena gx-nya adalah 1x. Kayak gitu. Kemudian ditambah 2x kuadrat ini, kalau kita turunin berarti 4x. Ini aljabar biasa. Kemudian sama dengan, nah biar bagus ya, ini tiada 3 dikali 2, kemudian dikali min 1, dikali 1. Hasilnya adalah min
min 6. Min 6 cos X sin X ditambah 4X. Ini dia hasilnya, semudah itu. Insya Allah ya. Insya Allah bisa dipahami. Kalian boleh screenshot. Ini adalah jawaban yang A. Kita lanjutkan yang B. Oke, kita lanjutkan. Nah, fx sama dengan kosekan X dikurang 2 tangan kuadrat X ditambah 4X ya. Jadi kita turunin dulu kosekannya, kemudian tangannya, baru 4X-nya. Nah, kita tinggal lihat aja turunan dari kosekan apa. Kalau kalian lupa, kita bisa lihat rumusnya. Kosekan yang mana kosekan? Oh, yang ini. Berarti min kosekan kotangan. Min kosekan kotangan ya. Kita tinggal tulis min kosekan X kotangan X. Nah, karena ini GX-nya itu 1X, ya udah berarti nanti dikali 1. Berarti nggak usah tulis, nggak apa-apa. Nah, kemudian yang ini 2. Kemudian pangkatnya 2 ini, pangkatnya tangan kita turunin. Berarti sisa tangannya sisa 1 gitu ya. Tangannya sisa 1. Kemudian turunan tangan itu apa ya? Turunan tangan itu adalah, kita lihat, turunan tangan sekan kuadrat. Ya udah, kita masukin sekan kuadrat. Sekan kuadrat X. Nah, kebetulan GX-nya berarti kan 1 ya, di aksennya 1. Udah nggak usah ditulis. Kemudian ditambah, nah turunan dari 4X itu 4. Nah, kita tinggal susun tulisannya biar bagus ya. Ini tetap ya, min kosekan kotangannya dia tetap, karena udah nggak bisa diapa-apain lagi. Kemudian ini min 4 ya, min 4 tangan X kosekan X ditambah 4. Nah, ini adalah jawaban dari yang B. Kita lanjut ke yang C. Ya, ini adalah contoh yang ketiga, 2 tangan X tambah cos kuadrat X pada X sama dengan 1/4 pi. Nah, kita tahu pi adalah 180 derajat, maka 1/4-nya adalah 45 derajat. Pertama-tama kita cari dulu dong H aksen X-nya. Nah, kita cari ya, turunan tangan itu sekan kuadrat X gitu ya. Ini adalah turunan yang pertama, kemudian yang ini seperti biasa pangkatnya diturunin 2, cosnya berarti sisa 1, kemudian kita turunin cosnya yaitu min sin X, kita turunin GX-nya atau G-aksennya dikali 1. Tuh, kita nggak tulis nggak apa-apa. Nah, kita mau cari H aksen 45 derajat, maka X-nya kita ganti dengan 45 derajat, seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal cari. Nah, mungkin kalian akan bingung gitu ya. Aduh, aku carinya gimana ya? Sekan 45, jangan khawatir. Sekan adalah 1 per cos. Berarti kalau sekan kuadrat, berarti 1 per cos kuadrat 45. Nah, cos kuadrat 45 kita tahu adalah setengah akar 2. Sinnya juga sama ya, setengah akar 2. Nah, kita mau lihat sebelah sini dulu, teman-teman. Ini 2 sama 2 yang bawah ini kita bisa coret ya. Akar 2 kali akar 2 itu 2. Nah, 2 kali sama 1/2 kan 1. Berarti ini semua adalah 1. Oke, nah sekarang adalah yang masalahnya sebelah sini kan. Nah, kita masukin ya, setengah akar 2-nya nanti dikuadratin. Artinya setengah dikuadratin yaitu 1/4. Akar 2 dikuadratin yaitu 2. 1/4 dikali 2 berapa? Nih ya, 1/4 kali 2. 1/4 kali 2 itu setengah. 1 dibagi setengah, itu kan bisa kita jadiin perkalian ya, tapi dibalik jadi 2/1. Jadi 2 kali 1 dikali 2/1 gitu ya. Kenapa ini 2/1? Karena ini dari bawah, yang di bawah tadi. Jadi ini 4 dikurang 1 hasilnya 3. Nah, itu adalah contoh-contoh dari penerapan dalil yang pertama. Kita masuk ke dalil yang kedua dalam pertemuan ini, yaitu dalil perkalian dulu ya, yang lebih mudah. Bunyi dalilnya apa? Jika Hx adalah Fx dikali Gx, F dan G adalah fungsi trigonometri yang diferensiabel dx, artinya
memiliki turunan gitulah, bisa diturunin di X gitu ya. Maka turunan pertama dari HX-nya itu apa? Nah, kalau kalian pernah belajar dulu, kita belajar fungsi aljabar yang bentuknya UX kali VX, sebenarnya sama ya. Jadi apa? UV ditambah UV. Tapi jangan lupa salah satunya pasti dikasih aksen ya. Kalau ini bentuknya FX sama GX, ya udah kamu tulis FX kali G aksen X ditambah GX ditambah F aksen X. Nah, sebelah sini G aksennya diaksenin, yang ini F-nya yang diaksenin. Oke? Satu-satu. Nah, contoh untuk mempermudah. Contoh yang pertama, tentukan turunan pertama dari HX sama dengan X kuadrat min 1 kali cos X ya. Jadi ini ada dua nih. Ini adalah fx-nya, ini adalah gx-nya. Maka langkah pertama yang kamu kerjakan adalah, ini kalau kamu nggak tahu dalil ini kan kamu bingung ya, aku mau masuk rumus trigonometri turunan yang mana ya dari segitu banyak rumusnya. Nah, karena ada dalil maka kita tahu ya. Kita tahu, kita tinggal pakai aja. Kita misalkan fx-nya adalah x kuadrat min 1 yang sebelah sini. Maka turunannya apa? Ya udah tinggal 2x. Kenapa min 1 tidak bisa diturunkan? Habis dia, nggak ada x-nya. Kemudian gx sama dengan cos x ya. Turunannya apa? Cos x min sin x. Nah, kemudian gimana? Ya udah tinggal dilanjutin aja, tulis rumusnya biar hafal ya. Kemudian kita tinggal masukin fx, masukin fx-nya. X kuadrat dikurang 1. G aksen x, masukin G aksen x-nya. Min sin x. Kemudian gx-nya masukin gx-nya. Gx-nya itu cos x. F aksen x-nya adalah 2. Nah, ini kita tinggal kaliin aja ya. Nah, jadi x kuadrat dikali min sin x berarti min x kuadrat sin x gitu ya. Terus min 1 dikali min sin x berarti plus sin x. Nah, ini tinggal tulis aja ya. Jangan bilang kamu nulisnya cos x, cos 2x kuadrat, beda loh. Ini cos x-nya punya sendiri, yang 2x juga punya sendiri. Ya, jadi ini ditaruh di depan. Seperti itu, mudah ya, insya Allah bisa difahami ya. Kita lanjut ke contoh yang kedua, masih di dalil yang sama. Tentukan turunan pertama dari HX 2 sin X tangan X pada X sama dengan sepertiga Pi. Ya, soalnya mudah, cuman gitu aja. Penjelasannya seperti apa? Mudah juga insya Allah. Kita Belina akan mencoba untuk mendemonstrasikan cara ngerjainnya ya. Ya, HX sama dengan 2 sin X tangan X pada X sama dengan sepertiga Pi. Sepertiga Pi itu 60 derajat ya. Jadi nanti kita ganti 60 derajat. Nah, seperti biasa kayak tadi kita permisalin dulu. Misalnya kita mau ini sebagai Fx dan tangan X-nya sebagai Gx. Berarti kalau misalnya Fx-nya 2 sin X, maka Fx-nya 2 cos X. Karena kan turunan sin adalah cos ya. Kemudian tangan X turunannya apa? Secant kuadrat X. Nah, kemudian kita tulis rumusnya. Ini rumusnya ya. Ini rumusnya kita tulis, kemudian kita tinggal masukin aja. Ya, kita masukin. Fx-nya apa? Fx-nya 2 sin X, Bu. Kemudian G aksennya apa? Secant kuadrat. Kemudian Gx-nya apa? Tangan X. Kemudian F aksennya apa? 2 cos X. Ya, oke? Sampai sini oke ya. Nah, kemudian biar nanti kamu tahu kan secant susah ya nyarinya ya. Berapa itu secant 60 gitu ya. Nah, secant tadi kan 1 per cos ya. Berarti 2 sin X per cos kuadrat X. Ditambah 2 tangan X cos X. Dah, sampai sini ini adalah H aksennya. Nah, kemudian kita tinggal masukin aja, X-nya adalah 60 derajat ya. Seperti ini. 2 sin 60 cos 60. Kita tahu sin 60 adalah setengah akar 3 dan cos 60 adalah setengah. Gitu. Nah, kita boleh lihat dari sebelah sini ya. Ini 2 per 2 habis, sisanya akar 3. Nah, kemudian yang ini. Nah, ini kan setengah kuadrat ya. Itu bisa coret nih setengahnya 1, ini setengah. Berarti tinggal 2 akar 3 per setengah. Kayak gitu. Nah, ini kita tinggal hitung. Nah, setengahnya itu balik tanda ya. Balik tanda jadi 2 per 1. Jadi 4 akar 3 kan. 2 kali 2 akar 3 ya. 4 akar 3 ditambah akar 3 yaitu 5 akar 3. Ini adalah
materi untuk hari ini.